Oke warrior, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi rekening giro bank. Berbicara rekonsiliasi, sederhananya kita berbicara mengenai penyesuaian. Penyesuaian pencatatan transaksi terhadap rekening yang dilakukan oleh bank dan yang dilakukan oleh perusahaan. Secara teoritis, apabila bank dan perusahaan melakukan pencatatan terhadap hal yang sama ataupun kejadian yang sama, seharusnya saldo akhir rekening itu sendiri haruslah sama. Tetapi dalam prakteknya, ini seringkali berbeda ataupun jarang sama. Oleh sebab itu perlu dilakukan rekonsiliasi ataupun penyesuaian agar pencatatan transaksi terhadap rekening yang dilakukan oleh bank dan perusahaan ini sendiri bisa sesuai ataupun bisa sama. Nah, untuk mempermudah materi mengenai rekonsiliasi ini sendiri, di sini saya mempunyai sebuah contoh rekonsiliasi bank PTA untuk periode per 30 April 2011. Yang di sini ada beberapa transaksi ataupun catatan. Yang pertama, saldo rekening kas perusahaan berjumlah Rp1.974.400 dan saldo giro menurut laporan bank berjumlah Rp2.184.200. Nah, sudah bisa kita lihat. Nah, ini berbeda, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian. Langkah pertama, kita buat dulu kolom seperti ini untuk mempermudahnya. Di sini per bank. Per bank ini untuk catatan yang dilakukan oleh bank, dan di sini per buku. Nah, untuk pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kita masukkan yang pertama saldo. Sendiri saldo bank Rp2.184.200 dan saldo perusahaan sebesar Rp1.974.400. Di sini untuk poin yang C, cek-cek yang ditarik namun belum diuangkan sampai dengan 30 April 2011 adalah di sini ada cek nomor 357, cek 364 dan cek 369. Nah, cek-cek yang belum ditarik ini sendiri yaitu ketika perusahaan ini sendiri mengeluarkan cek kepada seseorang ataupun kepada perusahaan, namun oleh seseorang dan perusahaan tersebut belum diuangkan kepada bank, sehingga oleh perusahaan sebenarnya hal tersebut sudah dicatat sebagai pengurangan terhadap kas seperti itu, namun oleh bank belum dilakukan pencatatan ataupun pengurangan. Karena apa? Karena belum ditarik oleh si penerima cek tersebut. Untuk menyesuaikannya kita tulis pengurangan di posisi bank. Cek beredar nomor 357 sebesar 15.300, nomor 364 sebesar 192.800, dan nomor 369 sebesar 451.600. Secara keseluruhan cek beredar tersebut berjumlah 659.700. Lalu poin yang selanjutnya, setoran sebesar Rp510.000 belum nampak dalam laporan bank. Nah, ini ketika perusahaan menabung ataupun menyetorkan uangnya ke bank, namun oleh bank belum dilakukan pencatatan sebagai penambahan terhadap rekening. Kenapa? Karena bisa saja si perusahaan ini sendiri menyetorkan uangnya pada akhir periode dan waktunya sore hari misalkan, sehingga bank sudah tidak melakukan pencatatan lagi sehingga masuk ke periode selanjutnya. Sebab itu kita perlu melakukan penyesuaian terhadap poin D ini sendiri. Kita taruh di sebelah posisi bank. Setoran dalam perjalanan Rp510.000. Yang poin selanjutnya, poin E, bank membebani rekening perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar Rp11.200. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Nah, di sini ada biaya administrasi bank, namun perusahaan belum mencatat. Nah, otomatis di sini perusahaan harus menyesuaikan dengan mencatatnya kembali. Di sini biaya administrasi bank sebesar Rp11.200 sebagai pengurangan. Untuk poin yang selanjutnya, poin F.
cek yang ditarik CV Utomo sebesar 831.200 keliru dicatat oleh petugas pembukuan perusahaan. Nah, di sini pembukuan perusahaan sebesar 813.000. Cek yang ditarik CV Utomo sebesar 831.200 keliru dicatat oleh petugas pembukuan perusahaan sebesar 813.200. Nah, ketika perusahaan ini sendiri mengeluarkan cek, ternyata nilai ceknya itu sendiri sebesar 831.200 dan ditarik ke bank sebesar 831.200. Namun perusahaan ini sendiri hanya mencatat ini sebagai pengurangannya kan, sebagai pengurangan sebesar 813.200. Otomatis uang yang dikeluarkan lebih besar daripada pencatatan yang dilakukan. Oleh sebab itu kita harus melakukan penyesuaian untuk poin F ini sendiri di posisi perusahaan untuk pengurangan. Nah, di sini ada salah catat Rp18.000. Untuk yang selanjutnya, poin G. Pada tanggal 29 April, seorang pelanggan meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April. Cek senilai Rp77.700. Nah, ini sudah disetorkan ke bank dan dicatat pada tanggal 28 April. Diperlakukan seperti cek kosong, yang artinya cek tersebut tidak bisa diuangkan seperti itu. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan, bisa saja saldo perusahaannya kosong ataupun tidak mencukupi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perusahaan harus mengganti, si PTA ini sendiri harus mengganti dari cek kosong tadi, sehingga di sini kita tulis pengurangan cek kosong 77.700 untuk mengganti cek yang sebelumnya diberikan yang pada tanggal 28 April. Untuk yang selanjutnya di sini untuk poin H, bank telah menagih piutang Wesel perusahaan senilai 175.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Nah, perusahaan mempunyai piutang ataupun orang lain mempunyai hutang kepada perusahaan dan ditagih oleh bank sebesar 175.000. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam pencatatan bank. Bank menagih piutang Wesel perusahaan senilai 175.000. Namun perusahaan belum tahu bahwasanya bank ini sendiri menarik piutang Wesel. Sebab itu perlu dilakukan pencatatan di posisi penambahan pada saldo perusahaan ini sendiri. Penerimaan piutang sebesar Rp175.000. Dan yang terakhir untuk laporan bank. Laporan bank menunjukkan pengurangan sebesar Rp88.000 untuk cek 360 yang bernilai Rp80.800. Seperti itu. Bank mengeluarkan uang terhadap cek ataupun perusahaan memberikan cek kepada orang lain senilai Rp80.800 dan ditarik uangnya ke bank sebesar Rp80.800. Namun pihak bank melakukan pencatatan pengurangannya itu sendiri sebesar Rp88.800. Yang berarti pencatatannya itu sendiri jumlahnya lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Otomatis uangnya belum keluar, masih terdapat di bank. Sebab itu kita sesuaikan di sini sebagai penambahan untuk bank karena uangnya tidak keluar. Salah catat Rp8.000. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini untuk penambahannya sebesar jadi 2.702.200 dan untuk sisi perusahaan jadi 2.149.400 dan untuk pengurangannya 659.700 dan untuk sisi perusahaan 106.900. Sehingga saldo akhirnya dari bank ini jadi 2.042.500 dan saldo akhir dari pencatatan perusahaan juga menjadi 2.042.500. Nah, sehingga saldo keduanya sendiri sudah sesuai. Nah, ini adalah fungsi dari rekonsiliasi untuk menyesuaikan pencatatan yang dilakukan oleh bank
dan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak ada kekeliruan. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.